Assalamualaikum Sana. Jumpa lagi di Kapal Padek Sore dengan saya Feby, dan saat ini saya ditemani dengan Bapak Nazir Fahmi yang saat ini wartawan utama dan direktur utama Koran Padang Express. Ya Pak ya, sehat Pak? Semangat ya Pak ya. Semangat. Harus semangat. Ini kita Koran Padang Express akan HUT Padek nih ya Pak ya, HUT Padang Express tanggal 25 besok ya Pak ya. Jadi Sana, Koran Padang Express tahun 2026 ini akan berusia 27 tahun. Tepatnya tanggal 25 Januari 1999 hingga 2026 ini kita sudah 27 tahun. HUT ke-27 kali ini mengangkat tema maju, yaitu multi-platform, akurat, jujur, dan universal. Maaf Sana sebentar. Terima kasih Kak Indah, maaf anak. Jatuh, maaf. Maaf Sana, nggak apa-apa. Sebentar, ada kesalahan teknis ya. Kak Indah, ini produsernya. Tekan ini dulu Pak. Yang merah, yang kuning. Yang kuning di samping, maaf. Sebentar ya Sana. Bentar. Ini Pak. Maaf. Udah. Mohon maaf. Diulangi lagi ya Sana ya. Jadi Padang Express ini akan ulang tahun yang berusia 27 tahun pada tanggal 25 Januari 2026 besok. Bisa Pak? Jadi Padang Express sebagai diulangi lagi, temanya itu maju, multi-platform, akurat, jujur, universal. Jadi Padang Express sebagai sebuah media grup Jawa Pos di Sumatera Barat yang telah tumbuh dalam multi-platform, edisi cetak, edisi e-paper, edisi online, dan media sosial. Perusahaan Padang Express ini yang terdepan dengan oplah cetak terbanyak. Media online 10 besar di grup Jawa Pos dan diikuti puluhan ribu follower di media sosial. Ya Pak ya? Iya. Jadi kita ngomongin HUT Padang Express nih Pak. Hal pertama, apa yang terlintas di pikiran Bapak nih? Coba ceritakan Pak, menurut Bapak Padang Express ini gimana gitu Pak? Awal mulanya Padek gimana gitu Pak? Ya terima kasih Baby. Jadi pemirsa semua, baik yang di medsos ya, TikTok, di IG, dan juga dan membaca Padang Express semuanya. Memang tanggal 25 Januari itu adalah hari yang bersejarah buat Padang Express. Tahun ini merupakan tahun yang ke-27 ya Padang Express ada di Sumatera Barat, Tanah Minang. Tepat tanggal 25 Januari 1999 ya, 7. Nah ini kan kehadiran Padang Express di Ranah Minang ini kan butuh perjuangan keras ya, keras sehingga bisa mencapai kondisi yang saat sekarang ini. Karena apa? Sumatera Barat ini kan diisi oleh media-media yang sudah lama ada ya. Beberapa teman-teman kita perusahaan media-media yang terkenal dan beberapa tokoh-tokoh media nasional itu kan dari Sumatera Barat ya. Dan alhamdulillah Padang Express bisa masuk ya ke Sumatera Barat dengan membawa nuansa baru ya, nuansa baru. Kita dengan konsep ukuran agak ramping dengan warna yang banyak, alhamdulillah bisa diterima oleh masyarakat Sumatera Barat. Jadi 27 tahun keberadaan di Sumatera Barat tentu sudah banyak pasang surut yang sudah kita lewati. Ini alhamdulillah kan Padang Express usia sekarang 27 ini, kalau kita bagi fase ini kan 27 itu kan sama dengan 3 kali 9 ya. Iya.
3 kali 9 itu fase kehidupan kita ini kan 3 ya, ada 3 fase, jadi 3 fase. Kemudian angka 9 itu kalau dalam nilai itu mendekati kesempurnaan ya. Ya nilai 9 kan dekat 10 ya. Ya 9, nah ini kan sudah kalau dikatakan kesempurnaan kemapanan, ini yang sudah ada saat ini di Padang Express. Nah, walaupun tantangan luar biasa ya dihadapi oleh Padang Express dari awal sampai hari ini, alhamdulillah masih bisa kita melewatinya walaupun kita tertatih-tatih juga. Benar. Misalnya, ya tahun 99 kita mulai ya dengan kondisi masih bagus ya, 99 dan 2020 teknologi masih belum ada apa-apa nih. Iya benar Pak. Jadi orang betul-betul baca koran gitu. Belum maju paling kayak belum sekarang maju paling ya. TV ya, TV koran. Koran masih begitu dipandang luar biasa. Krisis moneter tahun 98, 99 krisis itu. Jadi koran ini berdiri saat krisis. Krisis moneter dolar waktu itu 16.000 kehidupan ini ya. Terus step naik ya, terus naik ya. Padang Express bisa terus melangkah maju. Terus pergantian rezim, pergantian presiden beberapa kali, kemudian muncul lagi beberapa kali bencana ya. Kita bencana misalnya Padang Express, saya masih teringat tahun 2009. Iya benar. Padang Express gedung kita digoncang gempa di mana di jalan apa? Itu jalan proklamasi. Proklamasi runtuh. Kawan-kawan ini banyak yang alhamdulillah bisa selamat. Alhamdulillah. Sampai cetaknya kan di Pekanbaru ya. Oh iya benar. Kerja di sini tapi cetak di Pekanbaru, mesin kita agak ini kan. Alhamdulillah bisa terus lewati, lewat terus kita lewati ini situasinya. Lalu masuk era disruption ya. Yang jaya-jaya yang koran itu 2012, 13, 14. Iya. 15 sudah mulai nurun ya. Disruption itu ya orang sudah mulai masuk, handphone sudah mulai bergentayang kemana-mana. Handphone orang sudah pakai GSM, terus pakai BlackBerry, waktu itu pakai BBM, lalu masuk era WhatsApp, masuk Android sampai hari ini. Nah, era disruption ini betul-betul ini masuk COVID lagi. Nah, COVID di saat kita misalnya COVID proses jalan tiba-tiba bencana lagi. Nah, kita semua Barat ini alamnya indah tapi rentan dengan bencana. Tapi alhamdulillah Padik masih bisa berdiri sekarang walaupun memang ya tertatih di kondisi. Dan ini memang hampir semua banyak bisnis juga mengalami kondisi yang sama. Semua perusahaan tapi lah gitu ya Pak media kita tetap berjuang bagaimana tetap hadir di tengah-tengah membaca kita yang ada di baik itu Sumatera Barat maupun secara Indonesia ya atau dunia dengan multi platform yang sudah kita gaung tadi. Itu Bi. Iya benar. Jadi ini Padang Express ini udah banyak perjalanannya, udah panjang perjalanannya, tapi kita tetap berdiri kokoh lah istilahnya ya Pak ya. Walaupun kita jalannya tertatih-tatih ya Pak ya. Jadi ini HUT ke-27 ini kan kata Bapak fasenya ada 3 fase. Jadi 3 fase itu dibagi 39 yang itu mendekati angka 10 yang itu insya Allah akan lebih sempurna. Ya Pak ya. Jadi kalau menurut Bapak kita lanjut nih Pak, dari awal sampai sekarang perubahan tadi udah ada belum ya? Perubahan apa yang paling terasa sama Bapak selama di Padang Express ini Pak? Iya memang kita kan hidup kita ini kan harus berubah. Ya. Kalau kita tidak berubah itu stuck. Benar. Kayak batu ya, batu itu ya udah berubah. Nah kita tiap hari berubah tuh dalam sisi perusahaan itu namanya inovasi ya. Kita harus terus berinovasi bagaimana menciptakan, kalau di koran tentu konten-konten yang mau dibaca. Apalagi dengan peralihan cara baca, cara menikmati produk koran hari ini kan terus berkembang ya. Dan setiap hari kita mikirkan itu, berpikir bagaimana besok ada yang baru lagi misalnya di Padang Express. Bisa gini, misalnya hari ini kita yang terbaru ya, kemarin kita ada halaman nama Geng Padek namanya. Terus sebelumnya kita sudah membuat ada halaman guru, ada pelantau wisata,
Terus dulu ada kabar tol di saat misal tol kita mandek ya. Jadi tahun 2020 kita hadirkan berbagai pejabat di kantor kita, FGD kita. Lalu kita bikin nama halaman konten kita, halaman kabar tol, kabar tol ini. Akhirnya alhamdulillah tol kita jadi ya, alhamdulillah menjadi, dan itu perubahan mendasar luar biasa di bagi Sumatera Barat. Sebelumnya kan enggak nih, mulai peletakan tol pertama, akhirnya enggak clear, tapi dengan kita terus mensuntik terus tiap hari ada kabar tol, stakeholdernya memahami, oh ya kita terus bicarakan, beritakan ini. Ya kita nih kan media nih kan tujuannya itu biar rese aja, rese beritakan biar viral, lalu orang tahu bersama, jadi tahu. Dan kita menjadi referensi, kita jadi referensi, terutama bagi pengambil kebijakan, keputusan. Iya, Pak. Ya misalnya di pemerintahan, di gubernur, di kementerian, di presiden, walaupun kadang kurang kita nggak sampai, tapi kita kan punya e-paper. Kita kan multi platform tadi ya. Benar, kita ada e-paper. Nah, itu dia, Bi. Iya. Jadi itu yang paling terasa sekali yang perubahannya sama Bapak, berita kita tentang tol ya Pak ya. Tol ya. Yang tol yang mandat karena kita ada halaman tol waktu itu ya Pak ya. Kita bikin. Alhamdulillah tolnya selesai sampai sekarang. Iya, benar. FGD juga ada waktu itu ya Pak ya. Iya, kita buat FGD. FGD juga ada, laman guru juga ada. Sampai saat ini laman guru. Laman guru masih, alhamdulillah laman guru ini kan menggait pelanggan dari dunia pendidikan. Iya. Karena memang ke depan itu cikal apa ya istilahnya literasi itu kan di sekolah-sekolah. Iya, benar. Nah, memang kita tidak bisa melawan cara pikiran anak muda sekarang ya. Mereka kadang jangan baca koran, baca bukunya jarang ya. Kadang-kadang aja baca bukunya kan. Iya. Banyakannya baca di handphone, baca ini. Nah kita mengarahkan lagi mana sih? Ya baca ini yang paling nyaman itu sebenarnya di koran. Benar. Itu. Lagi ditambah lagi koran ini beritanya akurat ya Pak ya, terpercaya. Lebih lengkap lah istilahnya dari media sosial yang berita setengah-setengah gitu ya Pak ya. Iya, memang akurasi itu menjadi jualan kita. Jadi akurat, kita memberitakan apa adanya, dia sesuai dengan fakta, tentu dengan prinsip jurnalistik yang benar gitu. 5W1H itu harus hadir semua ya. Nah, jadi beda dengan misalnya di medsos yang kadang-kadang memberitakan sesuatu itu baru belum ada fakta jelasnya sudah di-upload gitu. Orang bertanya. Karena di medsos ya misalnya beritakan sebuah peristiwa tapi tidak jelaskan di mana, kapan kejadiannya, apa yang terjadi nggak tahu, lewat itu aja, sekadar upload tapi nggak paham, orang nggak paham. Makanya kita di Padek, di koran kita akurasi, akurat itu penting pemberitaan, biar dia orang nggak bertanya-tanya lagi. Dengan baca Padek, informasi lengkap dan dia bisa meyakinkan dia. Jadi sesuai tema kita HUT Padek besok, maju ya Pak ya, multi-platform, akurat, jujur, dan universal. Jadi kita harus akurat koran kita. Berita yang ditampilkan pun juga akurat harus gitu ya Pak ya. Iya benar. Nostalgia sedikit nih Pak. Momen yang paling diingat selama perjalanan Padang Express ini apa nih Pak? Ya kalau saya kan karena kebetulan kan baru masuk tahun 2020 ya. Jadi baru kan 5 tahun nih Mas. Oh ya 2020 Bapak ya. 5 tahun. Alhamdulillah kan kita bikin momen terus. Setiap tahun kan bagaimana hal baru, hal ini kan bisa kita rasakan bersama-sama ya. Ya kayak tahun kemarin kita camping ya, camping dingin-dingin di Alam Panjang. Alam Panjang. Kayaknya momen yang agak masih teringat. Kadang-kadang karyawan pengen ke sana lagi gitu. Tapi ada yang karyawannya tidak mau karena dia mungkin dia lagi asma, nggak bisa dia. Nggak mau dia dingin, dia pengen panas-panas. Gitu. Ada karyawan kita yang kayak gitu. Akhirnya kemana mau kita bawa gitu. Udahlah tahun ini ya kita syukuran aja di kantor. Karena nanti nggak bisa kemana. Tapi ya inginnya sih ya seperti ya, kebersamaan itu penting karena memang. Tapi kondisi kita sekarang lagi agak beratnya bukan hanya ini, bukan ekonomi, tapi juga sisi transportasi ya. Kita mau keluar sekarang misalnya Lembahanai masih itu katutup. Terus Siti Jalawi sering macet. Nah kalau kita akan acara di luar, itu yang terjadi takut nanti acara rencana kita 1 malam meluber jadi 2 malam karena kemacetan kan nggak sampai di lokasi. Habis di jalan aja. Habis di jalan waktunya. Makanya tahun ini di usia 27 ya udah kita
ngadakan acara di kantor saja. Dan karena pas hari Minggu tentu Senin kita geser ya. Oh, berarti Senin sana. Senin kita. Sebenarnya agenda rangkaian lainnya sudah kita bikin ya. Ulang tahun Pade, misalnya Pade Cup sudah kita bikin kemarin di Desember. Menghadirkan banyak klub-klub anak-anak sekolah ya, sekolah anak-anak usia 10 sama 12. Alhamdulillah sukses ya. Terus juga kita ingin sih menggelar beberapa acara yang melibatkan banyak orang. Tapi masih kita lihat kondisi ya, kondisi karena apa ya, karena awal tahun ya masih. Jadi kita fokus intern dulu lah untuk ulang tahun ini. Jadi kalau yang saya ingat yang ini ya, saya ingin yang bikin kebersamaan di karyawan itu aja. Kayak tahun kemarin kita dingin-dingin ya di Alam Panjang camping, makan jagung, Indomie dan durian gitu kan. Ada yang bilang apa rasanya, apa tahu apa artinya gitu kan. Itu nyanyi itu Pak. Nyanyi ya, mungkin rasanya nano-nano itu nano-nano campur ya. Masa Indomie campur jagung campur durian. Terus rasa apanya? Itu sampai hari ini terkenang ya, teringat-ingat. Dan kita nggak nyangka juga, misalnya sekelas misalnya beberapa apa namanya, karena kita goyangnya luar biasa juga gitu, asik juga kan. Iya, ini nggak ingat kan? Nah, kita tahu kan. Kebetulan Ibu tahun itu nggak ikut Bapak, karena kan hamil, bisa melahirkan anak umur 4 bulan. Ya, kalau yang lain ya, misalnya produser kita, nyanyi luar biasa gitu. Nah, jadi kayak itu nostalgia ya sana ya. Nostalgia. Kawan-kawan semua pada happy, walaupun hujan, tapi tengah malamnya sepi-sepi aja, pagi dah hilang semua, hilang di tenda semua kedinginan kan, karena suhunya 15-16 derajat. Iya benar-benar. Tapi seru. Kita ulang lagi lah, insya Allah mungkin kalau tahun ini kita kondisi baik, besok ini tahun depan misalnya yang ke-30 misalnya, 30 doakan kita masih ada, sehat-sehat saja. Dan perusahaan yang terus berkembang ya kita gelar kegiatan lebih besar kan, melibatkan karyawan. Nah, pas pulang misalnya tahu pas tahun depan ada musim durian ya kita pesta durian. Tahun ini ya duriannya lagi nggak berbuah sana. Lagi habis ya. Habis. Itu Bi. Kalau pesta dukun enak pula nanti kita gitu. Ada duku Palembang. Iya. Gitu. Nah mungkin pula sekarang 2 karung untuk buat produsernya nanti ya. Bisa aja kita beli juga 3 karung bikin nih. Tapi kalau produser kita nih banyak makan 3 karung lewat. Jadi kita gak santai sedikit ya sana ya. Bapak ini lucu. Sampai ke asma tadi yang dibahas sama Bapak karena kedinginan. Ada. Jadi Bapak nostalgia yang paling diingat itu kebersamaan dengan karyawan Pade ya Pak ya. Dan itu kemarin yang HUT yang ke-25 itu 26. Padang Express, enggak yang sebelum 26 maaf 26 itu HUT Padang Express itu camp di Alahan Panjang ya Pak ya. Camp di Alahan Panjang. Jadi Bapak barusan cerita ada yang nggak bisa pergi karena asma, ada yang makan durian campur jagung, campur Indomie yang rasanya ya begitu. Terus ada yang tampilannya pendiam, tapi joget ya, semangatnya biasa. Jogetnya semangat, Masya Allah ini benar cerita nostalgia ya sana ya. Kalau menurut Bapak jujur nih Pak, tantangan yang paling berat memimpin Padang Express Media untuk saat ini gimana Pak? Apa Pak? Sebenarnya hidup kita ini kan penuh tantangan ya. Itu problem, masalah harus kita hadapi ya. Semua permasalahan akan berat kalau kita tidak sabar menghadapinya. Tapi kalau semua masalah itu kita hadapi dengan sabar, insya Allah setahun berat itu bisa ringan ya. Ya tantangan itu kan tantangan sekarang kan tentu tantangan utama itu kan kita mencari uang ya. Cari omzet bagaimana iklan kita tumbuh, total usaha kita bertumbuh, karyawan tergaji, cetak terbayarkan, itu tantangan utama kita setiap saat kita mikirkan itu. Gitu. Makanya sekarang itu yang kita jadi target kita di ulang tahun ini, kita fokus ya bagaimana bisa mencari ini omzet lebih banyak, iklan lebih banyak, mitra-mitra kita, terus kita bisa membayar gaji, terus juga operasional perusahaan, bayar pajak, bayar cetak dan sebagainya, itu lebih penting ya. Makanya ya tantangannya itu bagaimana bisa mengelola perusahaan ini, bisa kita
mencapai omset sesuai target, itu tantangannya setiap bulan. Malah setiap hari sekarang kita lebih jernih lagi. Setiap hari kita tongkrongin bagaimana bisa menghasilkan perusahaan. Kalau tidak, darah perusahaan itu kan kalau di koran itu media kan iklannya. Memang jualan utama kita kan korannya, Bi. Koran jualan utama kita. Tapi dari jualan koran itu kan tak menutupi untuk operasional kita. Karena jualan koran itu cukup untuk bayar cetak, terus nanti biaya operasional misalnya ngirim koran ke daerah, sebagainya. Nggak cukup dia. Terjual betul misalnya kita cetak misalnya 10.000 sekarang tercetak semua. Itu hampir 80%-nya kan untuk percetakan. 20%-nya saja untuk operasional. Jadi tantangan seperti itu yang bagaimana setiap hari kita bangun tidurnya mikirkan omset, mikirkan apa hari ini iklan, besok apa lagi. Karena darah perusahaan itu ya dari iklan, baik itu iklan koran, iklan digital, maupun kegiatan lain yang menghasilkan pendapatan lain, misalnya dari event, dari medsos dan sebagainya. Nah itu yang nih. Tapi ini kan ya harus dihadapi ya tantangan-tantangan ini. Ya apalagi misalnya di Sumatera Barat ya tantangan terbesar kita sekarang ya kita pengen dapat omset karena hampir 60% pendapatan iklan kita itu kan dari pemerintah daerah ya. Kita bergantung. Nah kemarin kita ada pemotongan anggaran, efisiensi dan sebagainya. Otomatis banyak yang omset yang dipotong, di-cut ya. Di-cut pemerintahan gitu. Nah di saat kita ingin berjuang otomatis tiba-tiba bencana ya. Nah bencana kemarin misalnya di November Desember ya. Bencana banyak di daerah yang sampai hari ini belum ini, Kota Padang, Kabupaten Agam, Tanah Datar, Padang Panjang, Pariaman, Solo. Nah otomatis uangnya kan banyak lari ke sana ya. Nah ya harapan kita tentu itu. Ya mudah-mudahan ini kan kabar baiknya tadi kan kemarin Menteri Dalam Negeri sudah mengembalikan TKD ya, TKD kepada Sumatera Barat 2,7 triliun. Untuk Sumatera Barat. Oh, yang 1,7 dipotongnya dikembalikan lagi. Kembalikan ke Sumatera Barat. Ya harapan kita itu, ya kita kan dengan kita beritakan terus, akhir pemerintah mau membeli TKD, harapan kita pemerintah juga misalnya menyampaikan seperti apa kondisi daerah masing-masing melalui editorial di media-media. Ini harapan kita, karena memang kita hidupnya memang dari iklan-iklan itu, dari iklan itu darah perusahaan. Ya harapan kita pemerintah mudah-mudahan ada dananya untuk terus beriklan kepada kita, mereka terpublikasi dengan baik dan hal lain yang mungkin bisa kita kerjasamakan. Itu mungkin yang jadi itu tantangan terberat sama Bapak itu setiap harinya mikirin omset gitu Pak. Jadi ini kita boleh promo sedikit. Jadi kalau misalkan saat ini ada sana bagian dari Pemda atau Pemprov, kalau mau masang itu agak banyak-banyak aja. Karena itu untuk menolong kita ya Pak ya. Ya kita ini kan kalau dikatakan di perusahaan kita nih misalnya kita perusahaan kita berapa yang kerja ya. Kalau karyawan kita misalnya 70 orang. 2 kali lipatnya kalau satu karyawan punya satu istri atau suami saja itu sudah 160, 120. Belum lagi organik kita misalnya loper yang menjual jual koran, mereka hidup begitu, lalu dengan AE dan sebagainya itu mungkin lebih dari 200-300 sen yang ini, dan kita juga perusahaan yang kapabel untuk itu semua, berpajak, bayar dan sebagainya itu. Nah makanya harapan kita itu agak ada anggaran ya dari pemerintah, karena memang. Nah yang lain swasta kan di Sumatera Barat ini kan kondisi ekonominya kan agak turun ya, jadi tidak gitu banyak iklan-iklan ini dari non pemerintah gitu. Ya, harapannya memudahkan ekonomi kita yang baik tahun ini, lalu tumbuh ekonominya, dengan tumbuh tentu perusahaan lain bisa bergerak semua, Sumatera Barat bisa bergerak lebih bagus dan transportasi kita lancar, jalur transportasi kita. Itu harapan kita. Amin. Semoga terrealisasi semuanya ya Pak ya, karena ini Koran Padang Express nggak cuma untuk karyawannya tapi banyak yang bergantung lah istilahnya sama Padang Express, lopernya, anak istrinya, nanti bagian percetakannya juga ada ya Pak ya, bagian nanti yang beli kertasnya. Pokoknya insya Allah nih doakan dengan ulang tahunnya HUT Padang Express yang bertema maju saat ini bisa berkembang hingga
kemudian hari gitu lah ya Pak Ya. ya. Gitu. Jadi kita bacakan komen sedikit ya Pak ya. Ini ada komen di TikTok dari @orang. Wah udah bagus ini kamera Padang Express. Iya alhamdulillah kameranya udah ganti. Terima kasih. Lalu Baby Velin buat kok emot tutup mulut gitu. Lalu ada Mimanya Baby H. Itu Baby Velin itu siapa tuh mulut itu? Baby Velin itu kayaknya. Yang nggak bisa Baby ikut. Velin halo. Yang nggak bisa ikut ini ya Iya yang kemarin ya. asma yang nggak bisa. Ikut ke alam panjang ya. Halo. Terus di komen lagi sama Mimanya Baby H di like oleh hostnya sendiri. Iya, kan bentuk tap-tap layar Kak. Lalu Budi Sehombing, semoga di tahun 2026 karyawan Padang Express semakin solid. Amin. Amin. Sesuai kemarin itu ada pembahasan juga Pak, diskusi kita kemarin itu sama Bang Tuefla, katanya tahun 2026 ini CEO-nya kuda katanya Pak. Semoga ini itu berdampak juga lah untuk Pak Sumatera Barat katanya gitu Pak. Dengan CEO-CEO itu. Udo ya. Kita lanjut ya Pak ya. Kan sekarang orang lebih cepat percaya medsos nih Pak. Gimana caranya Padang Express tetap dipercaya Pak? Ya makanya sekarang kita multi platform itu ya. Oh, Jadi iya, kita kita masuk ke sana, bagaimana memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwasanya semua konten-konten kita kan kita sampaikan juga ke media sosial ya. Ke medsos kita ada TikTok, IG, ada X, apalagi Facebook, YouTube, dan kita terus banjiri dengan informasi yang valid. Ya rata-rata kita dari media cetak ini, jurnalis kita kan sudah diberikan SOP. Iya. Harus ini tidak boleh ini. Berarti semua yang pemberitaan yang kita sampaikan itu ada berita yang akurat tadi. Iya, akurat, jujur kita menyampaikannya, biar nanti orang bisa melihat nih, oh di saat dia melihat medsos ini, apa nih betul, ternyata selanjutnya, oh di Padang Express ada medsos juga, oh ya benar kejadian ini. Jadi kita memberikan ini edukasi terus ke masyarakat bahwasanya gini loh, kita menyampaikan sesuatu itu kan melalui perbuatan itu. Kalau kita menyampaikan suatu informasi gini loh Padang Express, kita masukkan itu di medsos dan sebagainya itu, mudah-mudahan nanti masyarakat, netizen yang akan menyampaikan informasi, ya mereka juga mencontoh Padek, oh Padek ternyata lengkap ya. Iya. Misalnya dia ngirim foto misalnya atau video, di video itu lengkap dia captionnya, Iya. ini kejadian sekian, tanggal sekian, jam sekian, di ini lokasinya, di mana daerahnya, seperti itu. Jangan misalnya nanti sekarang yang sering berseliweran di medsos itu seperti itu, tidak tahu orang, tidak tahu, tiba-tiba kan munculnya apa nih, video, tapi di mana posisinya, akhirnya tahu-tahunya orang tuh. Netizen pada marah itu, ini di mana Min, di mana nih Min, ini kapan nih Min, ini kalau udah bertanggung jawab jangan masuk ini. Iya, Jadi kita sekarang misalnya medsos ya udahlah, jalan juga kita jalan juga. Jadi kita sekarang bukan medsos, bukan media sosial itu bukan lawan kita, tapi adalah alat bagaimana juga Padek memperkenalkan diri ke sana, Bi. Iya benar. Maka sekarang salah satu seperti ini misalnya, Padek membuat live TikTok 1 hari 3 kali ya. Nah, mereka kita juga mau eksis di ini. Bukan kita mau korannya tidak ada, tetap ada, koran tetap jalan. Koran tetap jalan. Jadi itu multi platform tadi. Jadi kita masukkan semua fungsi yang ada, semua infrastruktur yang ada di Padang Express, kita satukan dalam bentuk satu multi platform tadi. Koran digital. Jadi tidak ada lagi dikotomi dia. Kalau dulu ada dikotomi, saya orang koran, saya seorang online, tidak. Sekarang Anda orang koran, Anda orang online. Maka sekarang diatur semua kan. Nih, misalnya kawan-kawan ya dulu admin, sekarang jadi produser misalnya. Ada produser TikTok, produser IG, luar biasa. Iya. Yang dulu cuma admin, sekarang jadi presenter misalnya TikTok. Nah, kita bagaimana membanjiri medsos kita ini dengan berita yang akurat tadi. Jujur kita menyampaikan ini loh, mudah-mudahan orang sudah percaya dengan kredibilitas ya. Padek dengan kredibilitas koran yang sudah terbit 27 tahun, tentu informasinya kita tidak sembarangan menyebarkan ke medsos, pasti informasi itu valid. Kalau tidak ada bohong, tidak boleh hoax di sana. Karena kalau sudah masuk ke medsos, masuk ke media digital itu sudah universal tadi.
orang banyak bisa baca. Iya. Walaupun kita itu buat bahasa Minang bisa diartikel ke bahasa, bisa diartikel orang bahasa Indonesia. Iya, Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Iya. bahasa Jepang, Belanda, Jerman. Greenland itu sampai ke Kutub Utara orang baca dia. koran kita, media kita ya Pak ya. Jadi kita itu universal tadi. Iya, universal. Jadi sana bagi Padang Express menurut Bapak tadi Bapak Nazir itu media sosial bukan lawan lagi ya Pak ya, tapi kita rangkul lah istilahnya kayak gitu ya Pak. Alat ya. Alat iya. Jadi yang tema kita tadi akurat jujur. Jadi medsos itu kita juga punya 5 medsos ya Pak ya. Kita kasih tahu sana ya Pak. 5 medsos itu kita juga Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dan Twitter yang sekarang X namanya. Jadi kata Bapak tadi kalau misalkan info itu kan kadang di media sosial itu nggak lengkap. Gimana? Kalau kita lengkap ya Pak ya. Jadi kita lengkap. Jadi di media sosial itu ini infonya di media sosial terpotong, nanti di koran Padang Express yang lengkapnya kita ya Pak ya. Jelas. Jadi di media sosialnya itu maksudnya itu sedikit informasi, nanti yang lebih lengkapnya bisa baca di koran Padang Express gitu. Benar, jadi kan kita ini kan semua punya kontributor ya di daerah. Iya. Jadi kontributor dan kita juga menerima dari konten-konten dari masyarakat. Tapi kita seleksi, kita lihat, kita kita akurasi dia. Jadi kalau misalnya ada info dari si A, kita akurasi nanti, kita konfirmasi betul. Nah, pertama kita akurasi misalnya kepada daerah, misalnya black hole, sinkhole, black hole kan. Sinkhole misalnya di Payakumbuh, di kota. Kita tidak serta-merta langsung dapat, langsung kita kirim. Tapi kita akurasi dulu ke daerah. Kita teleponin nanti wartawan di daerah. Betul nih, cari. Wartawan cari kemana? Cari informasi misalnya ke Wali Negarinya. Cari dulu, cari kepolisian, cari bupati dan sebagainya. Itu akurasi. Jadi data-data kita akuratkan, baru kita kirim, share dengan kelengkapan itu. Kalau tidak lengkap, kita tidak mau. Iya, benar. Kita kan jujur nih, kita tidak mau menyampaikan, takut nanti hoax nanti. Nah, jadi semua seperti itu. Apapun lah kita akurasi dulu. Insya Allah kalau media yang terverifikasi Dewan Pers itu semua memakai prinsip itu, apalagi koran kita ini kan berlapis ya, berlapis untuk menaikkan konten. Ya dari reporter, dari KL, berikut naik ke redaktur, naik ke Redpel, Pemret nanti ada penanggung jawab lagi untuk sampai ke pembaca itu sudah banyak saringannya. Ada kadang kalau filter itu 0,4 mikron itu saringannya, kecil, udah bersih airnya. Nah kayak itu Iya. Jadi kita nih disaring dulu lah beritanya. Kalau Padang Express koran Padang Express di sana, media sosial kita itu kita saring dulu layak atau enggak nih naik untuk media sosial kita. Kalau layak dibilang baik, naik ke media sosial, nanti lebih lengkapnya ke koran Padang Express gitu ya Pak ya. Yang bikin coba ceritakan Pak, jelaskan menurut Bapak yang bikin Padang Express ini beda dari media lain apa nih Pak? Ya kita banyak koran, misalnya di Sumatera Barat banyak korannya. Ya, nah yang membedakan itu kan cara kita menyikapi sebuah masalah ya. Kalau Padang Express itu melihat sebuah masalah itu kejadian tidak pada kejadiannya, tapi apa sih penyebab, apa solusinya, itu yang kita pinginnya. Jadi teman-teman saya sering sampaikan itu ke Pemret, ayo Pak Dik, misalnya ada kecelakaan, misalnya ada pohon tumbang, orang ketimpa mobilnya. Pak Dik, jangan beritakan pohon tumbangnya, beritakanlah apa penyebabnya, kenapa itu terjadi, berikut untuk kedepannya seperti apa. Nah, seperti itu dia. Jadi itu kan membedakan anunya. Kemudian kita juga beberapa hal konten-konten sudah kita bikin yang diceritakan tadi, yang membedakannya. Kita fokus sekarang misalnya ke komunitas, kemudian ya guru-guru kita ajak menulis ya. Iya, benar. Dengan laman guru itu, guru-guru kita hargai, mereka menulis. Ada lamannya. Jadi kemudian yang lain juga ada pelantau wisata, ada misalnya tulisan-tulisan feature dan sebagainya yang humanis, itu yang selalu kita tampilkan agar itu membedakan dengan koran-koran lainnya ada di Sumatera. Tapi paling tidak kita ini kan Padang Express ini kan koran nasional dari Sumatera Barat ya. Jadi di koran nasional yang ada di Sumatera Barat tetap beritanya banyak berita nasional nama satunya, tapi kita selalu mengedepankan proximity.
Proximity itu adalah kedekatan, kedekatan pembaca dengan peristiwa. Iya. Ya kalau misalnya peristiwa di Jakarta itu misalnya ini besar, kita coba bawakan ke Sumbawa Barat apa sih anunya kedekatan dengan daerah. Itu lebih anunya yang terus kita beda dari yang lainnya ya Pak ya. Jadi itu sana yang berbeda itu isi beritanya kita lengkap gitu ya sana ya. Jadi di halaman kita juga punya ada konten. Jadi setiap hari itu kita konten setiap harinya itu ada 3 kali konten. Kabar Padek pagi, kabar Padek siang, kabar Padek sore. Itu yang berbedanya ya sana ya. Lalu kita juga ada literasi atau laman guru. Lalu kita juga ada Palanta Wisata, halaman Palanta Wisata gitu. Judulan dulu sebelumnya yang membuat yang Bapak bilang tadi, kita juga ada tol. Nah, itulah yang salah satu yang berbeda dari sekarang media. Ada yang baru tuh geng Padek ya, komunitas. Setiap hari apa itu Pak? Setiap hari Minggu ya. Ada juga halaman presisi, halaman kepolisian, ada halaman nagari. Itu kita mendekatkan kan nih. Jadi setiap harinya kita berbeda-beda sana, dan Sabtu Minggu itu kita ada halaman presisi, ada halaman geng ya Pak ya, geng halaman wali nagari juga ada yang sampai sekarang ya Pak ya. Dan itu kedekatan kita dengan pembaca juga salah satu yang beda dah dari media lainnya gitu loh Pak. Gitu loh sana. Lalu menurut Bapak Pak, kan anak muda nih sekarang jarang baca koran. Itu kan jadi kekhawatiran gitu Pak. Jadi strategi Padang Express biar tetap nyambung sama generasi muda itu apa nih Pak? Menurut Bapak? Ya kita seperti yang kita lakukan sekarang lah. Kita lakukan sekarang setiap hari kita di medsos ya. Iya. Kan anak muda kita banyak main di medsos sekarang nih. Kita kenal lagi. Kita kenal lagi media ini, cetak koran ini seperti ini loh. Ini modelnya. Dan kalau Anda tidak mau baca, mendengarkan. Ya misalnya pagi membaca koran misalnya, Feby sama Risti misalnya. Membacakan, oh ya anak muda kan sering hobi mendengar, hobi menonton. Nah mereka itu salah satu kita mengenalkan. Benar. Ya. Dan kita terus bagaimana mendekatkan diri ke pembaca-baca muda ini. Misalnya kita punya halaman kampus juga, kadang-kadang setiap hari Minggu, bisa ada beberapa kali. Kemudian kita paling mudahnya bisa masuk dari sekolah tadi ya, sekolah dari anak-anak dari SD, SMP, SMA, lalu geng Padek itu juga bagian daripada mendekatkan dengan mereka. Anak muda ya Pak ya? Anak muda, komunitas mereka bisa tampil di tempat kita, dan kita mengajak mereka untuk aktif ya. Baik itu di medsos kita, di koran juga, di digital gitu, sudah kita berikan platformnya sudah kita sediakan untuk mereka. Benar. Itu harapan kita mereka paham lah, tahu dengan Padang Express itu. Jadi itu sana, selain pembacanya dulu kan dikenal pembaca koran itu orang-orang tua, tapi sekarang enggak, jadi hapus lagi ya Pak ya. Yang kata-kata pembacanya orang tua aja, karena sekarang koran Padang Express itu lebih mudah. Maksudnya itu ada istilahnya mengajak anak-anak muda. Contohnya salah satunya pagi kita kan ada kabar Padek pagi itu kan membaca koran. Misalkan anak muda kan nggak baca koran, tapi bisa mendengarkan kabar Padek pagi itu yang dibacakan oleh hostnya Kak Resti sama Feby kan. Mendengarkan dan melihat gitu. Itu juga salah satu strateginya. Lalu strateginya itu kita juga ada laman kampus ya Pak ya. Jadi laman guru laman guru itu kan sekolah juga yang kita sasar gitu loh. Lalu kita juga ada halaman geng muda, geng Padek. Kita juga halaman geng Padek sana. Lalu kita juga ada media sosial itu yang akurat juga, dan itu memang salah satu strategi dari koran Padang Express untuk menyasar anak-anak muda saat ini, ya Pak ya. Ya. Nih terakhir ya Pak, penutup belum terakhir, tapi ada beberapa pertanyaan. Menurut Bapak ke depan Padang Express ingin dikenal sebagai media seperti apa nih Pak? Iya, kita kan Padang Express karena cikal bakal dari koran, kita tetap ini ya, walaupun digital tetap Padang Express itu sebuah koran yang yang
capable ya, yang istilahnya memang ditunggu orang. Ya. Jadi sebatas gimana ya mengatakannya, mengenal, dia tetap dikenal orang dan tetap dibaca orang, walaupun ada digital, tetap koran menjadi ini bahasan utama. Ya kalau misalnya sekarang ke depan misalnya matinya koran itu ya bukan disebabkan oleh orang kontennya, tapi disebabkan kadang bahan baku ya. Setiap tahun ketersediaan bahan baku sebenarnya kertas, tinta dan sebagainya itu terus naik ya. Iya benar. Banyak selalunya itu yang jadi problem. Nah, makanya sekarang kita banyak fokus ke digital ya. Ke depan misalnya ya padeknya bisa juga koran masih ada, stok di angka berapa, sisanya masuk ke digital seperti itu. Digital kita terus gaungkan untuk bagaimana ada koran digital yang itu juga menyasar pembaca-pembaca yang tadi anak muda, orang yang sibuk ya. Dengan ini kita sudah siapkan dari sekarang infrastruktur sudah kita siapkan bagaimana padek itu masih sampai ke depan universal tadi menjadi bacaan orang, baik itu di koran maupun digitalnya. Iya benar. Jadi itu harapan Ibn Ansor itu ingin dikenal sebagai maju tadi lah ya Pak ya. Multi platform, akurat, jujur dan universal gitu. Ya. Terakhir nih Pak, harapan pribadi Bapak untuk Padang Express setelah HUT ini apa nih Pak? Ya harapan pribadi untuk sebagai direksi itu harapan kita ke karyawan ya. Iya. Karyawan bagaimana bisa kerja keras, karena zaman sekarang ini tanpa kerja keras, tanpa kerja cerdas, Anda akan ditinggalkan oleh ini. Karena sekarang teknologi itu akan mengurangi orangnya, teknologi orang-orang, dan bagaimanapun perusahaan tentu mengejar profit ya, profit dengan pendapatan besar, tapi dengan sedikit orang yang bekerja. Nah ini penting nih harapan saya buat karyawan-karyawan padek. Sekarang saya lihat umurnya masih 80-an nih, kira-kira 80-an ya. Masih muda, medok lah dengan teknologi. Ya, sekarang ayo pelajari semua teknologi ini, bekerjalah dengan baik dengan teknologi yang ada. Tunjukkan Anda punya kemampuan. Itu harapannya. Jadi harapan kita padeknya tidak hanya 27, 28, 29 sampai 1000 berapa tuh ya. Harapan kita seperti itu. Kan tidak hanya padek korannya, mungkin kedepannya ya padek yang coba kita buat, kita lakukan misalnya korannya seperti ini, kayak seperti disampaikan, ada digitalnya, ada eventnya, ada medsosnya dan sebagainya. Makanya karyawan, ayolah, mari kita semua usia 27 tahun ini kita tunjukkan. Yang saya sampaikan tadi ada 3 fase yang sudah kita lewati, kemudian ada 9 angka kesempurnaan itu. Ayo kita sudah kokoh dalam pengertian sudah kuat. Tinggal kita bagaimana mempertahankan ini. Kita mempertahankan dengan kerja keras. Nah, nanti jangan sampai misalnya ada kawan-kawan misalnya tidak mau bekerja keras, tidak mau menambah ilmu pengetahuan, Anda ditinggalkan oleh teknologi. Anda tersingkir oleh waktu gitu. Nah, ini harapan kita. Yang saya aja kan tua masih belajar TikTok hari ini. Sebenarnya kalau misalnya Anda kena pekerjaan sama juga kan medsos, tapi kita terus belajar nih. Terus belajar terus ini harus tarik dan sebagainya. Harus tahu nih. Apalagi kita kalau saya wartawan ingin tahu semua nih, apa sih digital tuh. Negatif positifnya kita coba. Nah, negatif positif ini loh. Dengan begitu kita bisa menyampaikan ke orang lain, oh ini jangan Anda masuk di situ, ini negatif nih, Anda bayar situ penipuan, ini masuk, oh ini bagus, ini bisa. Nah itu harapan saya nanti karyawan yang ada, usia 27, mudah-mudahan ini bisa lebih padek, lebih mendekati, kayak tadi angka sempurna tadi. Ujung-ujungnya tadi, kita ingin karyawan kita sejahtera. Ya, kalau misal pemerintah punya gaji 13, kita gaji 14-15 gitu harapan kita. Amin. Ya, kita kan mimpi seperti itu, mimpi kita misalnya punya sejahtera lah selerinya. Jadi kalau kondisi sekarang berat, ya bersabarlah. Bersabar dengan kondisi ini. Kalau misalnya besok baik, kita bersyukur ya. Bersyukur itu banyak implementasinya ya. Misalnya
Dengan omset banyak ya bisa kita gaji lancar, cetak lancar, bayar lancar semuanya, bisa dapat bonus dan sebagainya. Itu harapan kita. Ayolah, mari maju. Maju dalam pengertian kita sampaikan itu 2 tahun belakangan kan tagline Padek itu terus Padek ya. 2 tahun ini kelanjutannya nih. Terus Padek maju. Nah, maju itu ya, kayak tadi, maju punya makna yang disampaikan Vivi tadi, maju berikutnya punya makna, ayo maju. Maju berikutnya, makna berikutnya adalah maju dalam pengertian ya maju perusahaannya gitu. Maju kedua tuh maju untuk terus berjuang. Ya maju yang ketiga itu pengertian tadi, multi platform, akurat, jujur dan universal tadi. Itu 3 makna. Maka 3 fase tadi ya, 3 fase. Kita harapkan yang kondisi itu kesempurnaan muncul dari dengan angka 9 ya. Besok misalnya angka 10 ya. Misalnya 28, 2 kali 8 16 sama. kecil lagi ya. Ya. Bagus nih harapan Bapak. Terima kasih Pak. Ya. Bagus nih harapannya. Jadi harapan Bapak ini untuk karyawan. Jadi karyawan harus kerja keras dan cerdas ya Pak ya. Ayo melek teknologi. Ya, benar. Jangan mau ketinggalan zaman gitu loh. Mempertahankan apa ya? Jadi pokoknya yang Bapak bilang tadi itu benar. Jadi harus melek teknologi dan digital. Kita kan harapan kita juga ada digital kita ya Pak ya. Terus event kita juga pokoknya semangat untuk karyawan. Karyawan harus semangat nih. Jangan harus kerja keras dan cerdas gitu loh. Maaf kebelet. Jadi dan Bapak harapannya semoga seluruh karyawan Bapak sejahtera. Amin. Ya, Pak, ya. Amin. Ini terakhir kita bacakan komen kita di TikTok Bapak. Apa dari @lintang, apakah ada hal yang menarik nanti Pak di Ultah Pade? Oh iya. Sebenarnya kita ya liputan aja kita karena tahun ini tahun yang aneh. Iya, banyak bencana ya Pak ya. Ulang tahun kita lagi hari Minggu, kemudian lagi bencana dan sebagainya. Kita kolonial dulu ya untuk ini. Mungkin kita syukuran aja untuk ulang tahun. Untuk infonya sana yang @lintang tadi. Untuk tahun ini kita info yang terbarunya syukuran, nanti atau ada kedepannya sabar dulu. Mana tahu nanti surprise ya sana ya. Lalu Pak ada dari Zulfia Anita. 27 tahun Padang Express, semoga makin amazing. Congratulations Pade, terima kasih Zulfia Anita. Lalu dari Hayolo. Palanta Padang Express selalu menjadi bacaan menarik. Ayo, terima kasih Palanta Padang Express selalu menjadi bacaan menarik. Alhamdulillah. Lalu dari Hujatul Fajri ngirim bunga mawar. Terima kasih Hujatul Fajri. Terima kasih. Ya kayaknya kita udah banyak nih Pak bahas tentang HUT Pade sana. Jadi diulangi lagi, besok tanggal 25 Januari itu ulang tahun Pade yang ke-27 ya Pak ya. Jadi dengan temanya maju, yang itu multi platform, akurat, jujur dan universal. Tapi bukan hanya itu keinginan Bapak, harapan Bapak, tapi maju untuk seluruh karyawan ya Pak ya. Jadi kita sebagai karyawan harus semangat nih. Jangan loyo, jangan gaptek media sosial, jangan loyo-loyo gitu. Kata Bapak pokoknya harus semangat lah kayak gitu ya Pak. Semangat. Ya. Semangat. Semangat pagi gitu. Semangat pagi, kalau Bapak pagi gitu. Jadi semuanya harus semangat kan. Dan Bapak mohon maaf kalau ada salah kata ya Pak ya. Terima kasih waktunya Bapak. Lebaran masih lama. Lebaran masih lama Iya, mohon maaf sana apabila ada salah kata Bapak. Terima kasih banyak waktunya ya Pak ya. Ini Bapak Nazir Fahmi, Direktur Utama kita sana dan wartawan utama Padang Express. Kita besok berjumpa lagi pukul 4 dan jangan lupa saksikan terus Kabar Pade itu ada 3, Kabar Pade pagi, Kabar Pade siang dan Kabar Pade sore. Besok pagi juga ada dan besok sore juga ada, siang juga ada. Jangan lupa saksikan kita terus besok pukul 4:04 dan Assalamualaikum sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak.